Ridullah, ridul Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan dari lisan kita sebuah ungkapan pujian kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana saat ini kita bersama-sama, baik bersama keluarga, bersama kerabat, tentunya bersama saudara seiman, senegara, kita berada dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah seiman, setakwa insyaallah. Kenikmatan ini ketika kita masih memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yakni agama Islam. Ini adalah karunia nikmat yang sangat besar, karena nikmat hidayah yang mesti kita syukuri. Di tanah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaki ini dipijak. Tanah di mana baginda Rasulullah mengawali perjuangan dakwah, dicaci, dimaki, dihina. Perjuangan yang begitu sangat berat. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Hinaan, cacian, makian tak gentar sedikit pun baginda Rasul, melewati ujian demi ujian, sampai pada akhirnya baginda Rasulullah menerima perintah untuk hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah, luar biasa keberhasilan umat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sementara di tanah kelahirannya sendiri di Mekah, banyak sekali hinaan, cacian, makian. Tidak banyak mereka yang memeluk agama Islam. Itulah semua adalah skenario Allah, sunnatullah. Setiap orang, setiap makhluk Allah menjalani takdirnya masing-masing. Kita manusia, kita makhluk Allah, hanya diwajibkan untuk bersyariat, diwajibkan untuk berikhtiar untuk mendapatkan takdir Allah yang begitu indah. Tetapi keindahan takdir Allah yang kita rasakan bukanlah atas kehendak kita, karena hakikatnya takdir baik yang dirasakan indah ataupun takdir yang dirasakan oleh kita dengan hal yang kurang nyaman, kalau seandainya kita menerima dari ketetapan yang Allah terjadikan kepada kita, yakni takdirkan kepada kita, selama kita menyikapinya dengan positif, selama kita menyikapinya dengan ikhlas, ridho, karena ini adalah ketetapan Allah, itu tandanya kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai rukun Islam yang keenam, yakni menerima atau mengimani atas qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saudaraku,
Saat ini kita alhamdulillah sudah 2 hari berada di tanah suci Mekah. Berbagai peristiwa yang kita jalani, yang kita alami sampai hari ini. Malam kemarin kita masih berihram. Jam 10 malam kita sudah berada di lobi dan bersiap untuk berangkat tawaf. Qadarullah, kita semua tidak jadi berangkatnya karena dengan satu alasan aturan manusia, kita harus memiliki nusuk, memiliki kartu nusuk yang menjadikan aturan manusia bisa masuk ke Masjidil Haram. Sampai kita menunggu datangnya kartu itu, dan alhamdulillah jam 4 pagi kita dikumpulkan sampai jam 7 pagi kita mendapatkan kartu itu, walaupun belum semua mendapatkannya. Lantas kemudian kita sepakati berumroh, melanjutkan dengan tawaf dan sa'i serta tahallul pada pukul 8:30 atau jam 9 tadi pagi. Alhamdulillah semuanya bisa berangkat, dan bahkan jamaah yang memakai kursi roda baru jam 9 malam ini diberangkatkan. Walaupun ada beberapa jamaah yang tetap belum memiliki kartu nusuk, tetapi inilah keindahan takdir Allah. Aturan manusia harus pakai nusuk, tapi beberapa jamaah di antara kita semua, bahkan termasuk saya sendiri, sampai hari ini saya belum dapat kartu nusuknya. Tetapi alhamdulillah, kalau Allah menghendaki, saya bisa membersamai atau kita bisa bersama-sama tadi melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, keyakinan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan peristiwa demi peristiwa yang kita alami, dengan menjalankan takdir Allah, kita hanya menjalani saja. Semoga ini akan menambah semakin tebal keimanan kita pada Allah. Yakinlah mereka yang mengamalkan sebuah amalan yang baik di tanah suci ini, selama itu adalah tanah haram, yakin amalannya berlipat ganda 100.000 kali lipat. Saat ini walaupun kita tidak sholat di dalam Masjidil Haram, tetapi kita sholat masih berada di tanah haram. Ini adalah masih tanah haram. Insya Allah ada fatwa yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat di Masjid Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat, pendapat jumhur mengatakan selama kita berada di tanah haram. Selama kita berada di tanah haram, amalan kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Amin Allah. Mudah-mudahan Allah catat kebaikan-kebaikan kita selama berada di tanah suci itu. Maka amalan yang baik apapun jenisnya, berkata baik terhadap sesama kita, tidak mencaci, tidak memaki, amalan itu akan dilipat gandakan. Kebaikan apapun yang kita berikan terhadap sesama kita, Allah akan lipat gandakan pahala dan keberkahannya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kita jangan bosan menjadi orang baik, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Saudaraku, ikhwah fillah karena Allah, mudah-mudahan perjalanan ke depan
kita masih panjang. Kita berharap sama Allah, takdir ke depan yang kita akan jalani semakin indah, semakin aman, semakin nyaman yang kita hadapi ke depan. Tentunya ini tidak lepas dari keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan pikiran, tanamkan dalam hati, kuatkan akidah keyakinan kepada Allah bahwa perjalanan ini, ibadah ini ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku, Dhifullah Dhifur Rahman, di antara supaya kita mendapatkan takdir Allah yang begitu indah, maka diperlukan kedekatan kita dengan Allah. Di antara kedekatan kita dengan Allah, kita selalu mendekat, kita selalu merapat, bukan dari bentuk wujud fisik kita, karena Allah itu adalah maha gaib, tetapi yang mendekat, merapat kita dengan Allah adalah ruhani kita, ruh kita. Maka oleh karena itu, perbanyaklah berdoa dan berzikir kepada Allah. Doa akan menjadi sebuah ikatan interaksi antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb, kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khaliq. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yakinlah setiap doa yang kita lahirkan, setiap doa yang kita panjatkan, Allah pasti jawab. Yang kedua, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah adalah memperbanyak zikir. Zikir di sini banyak para ulama menjelaskan ada zikir bil lisan. Zikir dengan lisan kita, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Indah sekali saat kita tadi tawaf mengucapkan lantunan zikir subhanallah dan seterusnya. Kemudian saat kita sa'i, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Zikir kita melisankan itu. Yang kedua, saya berharap dan saya sama-sama belajar bersama bapak-bapak sekalian, jangan sampai zikir terhenti di lisan kita, harus tembus ke dalam hati sanubari kita, dirasakan begitu nikmat saat kita menyebutkan subhanallah, dirasakan begitu nikmat ketika mengucapkan alhamdulillah, dirasa nikmat ketika mengucapkan Allahu Akbar. Yang merasakan kenikmatan itu adalah hati kita, karena hati erat berhubungan dengan rasa. Kalau hatinya sudah aktif, kalau hatinya sudah on, jangankan kita yang melisankan, mendengar orang lain mengatakan subhanallah, telinga kita mendengar. Ketika orang lain mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, telinga kita mendengar.
bukan hanya telinga yang mendengar, tapi langsung menusuk ke dalam hati sanubari. Ya Allah, nikmat sekali saya mendengar lantunan zikir-zikir itu. Ya Allah, itu tandanya hati kita sudah aktif. Berbeda dengan orang yang mendengar kata Allahu Akbar, Subhanallah, hanya terdengar di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Lisan kita mengucapkan kalimah thayyibah, tetapi tidak sampai tembus ke dalam hati sanubari. Enggak sia-sia memang, tetapi akan lebih bermakna. Zikir yang kita ucapkan, zikir yang kita dengar tembus ke dalam hati sanubari, sehingga kita bisa mendekat, merapat kepada Allah, merasakan nikmat, indah dan spiritualitas kita sebagai hamba, sebagai makhluk di hadapan Khalik, Sang Pencipta kita. Kemudian yang ketiga, ketika lisan mengucapkan, hati merasakan, lantas kemudian tangan kita tergerak untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Kaki kita tergerak untuk melangkahkan kepada sesuatu yang Allah ridho. Ya Allah, tangan kita kemudian kita gerakkan untuk membuat sesuatu orang lain senang. Tidak menjadikan dengan tangan ini menjadi orang lain menjadi sakit. Tangannya memukul orang, itu artinya tangannya berbuat sakit. Kakinya dilangkahkan kepada hal-hal yang positif. Kita langkahkan tadi, Masya Allah Pak, perjuangan kita begitu turun dari bis sholawat di Terminal SIM Amir, terasa lumayan jauh, ya. Terik panas yang begitu menyengat, jalannya lumayan jauh. Kaki kita akan menjadi saksi atas ibadah itu. Cuma catatan satu, hati kita ridho. Sangat disayangkan kalau kaki sudah bergerak, kepala menjadi panas, badan kita panas kepanasan. Tapi kalau hatinya nggak ridho, sia-sia kita. Tapi kalau dibarengi dengan hati yang ikhlas, ridho karena Allah, karena kita menjalani takdir ini, Masya Allah, tabarakallah, pahala dan keberkahan itu yang akan kita panen nanti, insya Allah. Maka salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, irdo bima qasamallahu laka, ridholah terhadap apa yang telah Allah bagikan kepada kita. Allah sudah bagi takdir kita seperti ini. Semoga kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Seraya tentunya kita senantiasa terus berdoa, meminta kepada Allah akan takdir-takdir ke depan itu adalah semakin indah. Alhamdulillah. Persoalan-persoalan selama ini jangan jadikan itu adalah masalah. Cukup itu menjadi sebuah persoalan yang akan ketemu dengan jawaban. Jangan katakan masalah, karena kata masalah akan membuat kepala kita pusing. Jadikan persoalan-persoalan itu sebagai sebuah soal yang pasti ada jawabannya. Tentunya dengan pertolongan Allah, kita tidak bisa mengandalkan otak kita sendiri. Pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, wa tawakkulu 'ala Allah saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang secara nalar logika kita tak bisa menyelesaikannya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada pesan amanah bagi jamaah haji dalam kitab Al-Hajj, kitabul Hajj. Di antaranya adalah
wa an takuna wa an yakuna qalbuka mumtalian bil ikhlasi wa tawakkul 'ala Allah. Hendaklah hati para jamaah haji ini dipenuhi dengan rasa ikhlas dan tawakal kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, khusus untuk diri pribadi saya, umum untuk kita semua. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di tanah suci ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.